Salam sehat, damai sejahtera Allah beserta saudara. Jumpa kembali dalam Misbah Kehidupan agar hidup lebih hidup. Akhir Agustus 2020 lalu, santer diberitakan oleh hampir semua media massa, ada salah satu kabupaten di Jawa Barat yang setiap hari menerima pendaftaran pernikahan setidaknya 200 pasang pengantin. Tetapi setiap hari juga ada 150 pasang yang mendaftar bercerai. Sehingga kantor catatan sipil yang biasa buka jam 8, jam 6 sudah dibuka. Inti pernikahan adalah ehad dua menjadi satu. Karena itu pohon MK, pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan, kali ini akan berbicara untuk apa menikah kalau bercerai. Kejadian 2 ayat 24 menyebutkan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata Yesus dalam Matius 19 ayat 6. Di Jepang, dulu perceraian itu belum dianggap biasa. Ini tidak berarti bahwa di Jepang tidak ada perceraian sama sekali. Namun tampaknya masyarakat belum menerima sebagai hal yang biasa. Di Jepang lagi, berdasarkan statistik dari Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat yang saya ambil tahun 1983 saja, angka perceraian di Jepang itu mencapai 1,5% pasangan dari 1.000 orang. Di Amerika lebih tinggi lagi mestinya. Angka ini memang menunjukkan adanya kecenderungan naik dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa angka itu sudah mencapai angka tertinggi sejak Perang Dunia Kedua. Secara teknis, proses perceraian di Jepang mudah sekali. Kirim saja ke kantor distrik setempat sebuah formulir yang berisi tentang pekerjaan, kisah perkawinan yang bersangkutan, siapa yang akan memelihara anak-anak, dan tanda tangan beberapa saksi. Pada abad 17-19 prosesnya lebih sederhana lagi. Seorang suami hanya memberikan sepanjang 3,5 baris surat kepada istrinya, ayah istrinya, atau abang atau adik laki-laki istrinya. Tetapi kalau istri yang menghendaki perceraian, nah si istri ini dia harus melarikan diri ke sebuah kuil Buddha. Di Indonesia dan di negara-negara lain biasanya pihak suamilah yang menghendaki perceraian. Tetapi di Jepang, dulu justru pihak perempuan yang menghendaki perceraian. Sekarang pihak wanita Jepang mulai merasakan kesangsian dan ketidakpuasan apa yang mereka peroleh dari perkawinan. Ternyata 80% wanita Jepang yang bercerai tidak punya keinginan untuk menikah lagi. Beda ya dengan di sekeliling kita. Masih hidup suami istri normal saja, sah saja. Sudah ada yang punya will, sudah ada yang punya pill. Ketidakbahagiaan yang dirasakan banyak istri sebagian besar disebabkan karena kekosongan yang mereka rasakan setelah anak terakhir masuk sekolah. Kesepian ya. Sementara itu suaminya bekerja dan akibatnya wanita-wanita itu merasa sepi di rumah sehingga seringkali menimbulkan ketegangan-ketegangan yang berakhir dengan perceraian. Dalam sebuah keluarga, perceraian sudah barang tentu bukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Anak-anak mereka menjadi korban. Tetapi perlu diingat, meskipun dalam sebuah keluarga tampaknya rukun, seringkali suami istri telah bercerai secara rohani. Perceraian secara rohani ini pun akibatnya tidak baik. Alangkah buruknya jika suami istri jarang berdoa, jarang bersekutu bersama. Akibatnya masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan akhirnya berakibat suami lari dari panggilannya untuk mengasihi istri. Istri lari dari panggilannya untuk menghormati suami. Dan anak-anak tidak hormat kepada orang tuanya karena tidak memiliki teladan yang benar. Kalau perceraian secara rohani ini tidak segera ditanggulangi, pastilah hubungan suami istri itu akan menjadi semakin buruk. Sebab itu khususnya bagi saudara yang sudah berumah tangga maupun bagi saudara yang akan membina rumah tangga, jangan lupa mengadakan doa bersama, bersekutu bersama, dan haruslah saling mengasihi, saling menghormati. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, bukan waktu yang panjang. Untuk apa?
supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa, bukan untuk lari dari panggilannya. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah berdoa, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis bapa pendusta itu jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu bertahan, bertapa menahan hawa nafsu. 1 Korintus 7 ayat 5. Hadirnya renungan Misbah Kehidupan ini semoga membantu merekatkan hubungan antar anggota keluarga inti, suami, istri, dan anak-anak. Bisa sama-sama katakan, untuk apa menikah jika untuk bercerai?